Shalom umat Tuhan semuanya. Hari ini kita merayakan Paskah di mana Allah telah bangkit. Mari kita puji Tuhan. Allah bangkit. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatan. Gerakkanlah kekuatan-Mu, ya Allah. Yes, Lord Jesus. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bangkit. Bersoraklah. Yesus. Allah bangkit. Amin. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah. Gerakkanlah kekuatan-Mu, Ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu, ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah. Hai, Allah bangkit. bernyanyilah. Yes, Lord Jesus. Musuh dikalahkan, umatnya Dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hai. Bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. oleh darah anak domba, oleh kebangkitan Tuhan kita, oleh Darah anak domba, oleh kebangkitan kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Inilah Bapak Ibu sekalian,
berjumpa kembali di ibadah online GBKDC hari Minggu 12 April 2020 merupakan hari Paskah, Bapak Ibu sekalian. Paskah adalah di mana pada waktu itu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Dan itulah ke-10 firman Tuhan kepada Musa. Semua bangsa Israel yang di tanah Goshen harus membasah palang pintunya dengan darah domba. Dan setelah itu Bapak sekalian, bangsa Israel keluar. Dan kita percaya hari ini Paskah yang bersejarah. Kenapa saya katakan bersejarah? Di tengah kondisi pandemik virus corona, seluruh gereja mengadakan ibadah Paskah secara online. Dan saya bersyukur sebagai gembala GBKDC punya tim yang luar biasa. Mereka dengan giginya mereka semua bergandengan tangan. Dan puji Tuhan hari ini yang keduanya GBKDC mengadakan ibadah online. Apa yang saya katakan pada ibadah online yang pertama Bapak Ibu sekalian? Ini ibadah online, bukan nonton ibadah. Sebelum masuk ke inti firman Tuhan, saya akan berdoa buat saudara saya, supaya hati saudara di hari Paskah yang berbahagia ini. Paskah adalah kemenangan, atau enggak kemenangan Kristus. Biarlah semua kita sama-sama, seluruh jemaat yang ada di rumah, buka hati saudara, pakai manusia batinia saudara, pakai telinga rohani saudara, supaya firman ini tertanam di hati saudara. Bukan hanya saya tertanam, tetapi akan bertumbuh, bahkan berbuah. Dan saya percaya, walaupun kita mendengar firman ini di rumah, tolong Bapak Ibu sekalian, pakai sikap hati yang baik. Dengan waktu yang singkat, saya minta sebagai gembala, terimalah ibadah online dengan baik. Karena firman yang diberitakan, firman yang hidup. Dan kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, kalau GBKDC bisa mengadakan ibadah online ini. Dan saya akan berdoa buat saudara saya, pakailah manusia batinnya saudara, buka hati saudara, pakai telinga rohani saudara. Karena firman yang akan kita bagikan hari ini bukan firman yang mati, tetapi firman yang hidup. Kalau kita bisa ibadah online ini, saya bersyukur punya orang-orang yang hebat di belakang saya. Kalau Raja Daud diberikan pahlawan Trifera, Tuhan juga berikan buat saya pahlawan-pahlawan Trifera. Mereka mengeluarkan tenaga pikiran, bahkan dompet mereka dikeluarkan untuk gereja ini. Bersyukurlah saudara. Marilah dengan ibadah online ini, saya sebagai gembala, buka hati saudara. Bukan nonton ibadah online, tapi ibadah online.
pakai sikap hati yang baik. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami bersyukur dalam ibadah Paskah ini, gereja GBKDC bisa melakukan dengan ibadah online. Semuanya itu adalah anugerah-Mu buat GBKDC Tuhan. Dan saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Karena Tuhan Kau kirimkan pahlawan Trivera buat kami Tuhan. Mereka luar biasa bagi GBKDC Tuhan. Hati mereka, pikiran mereka, tenaga mereka, bahkan dompet mereka Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka tabur Tuhan, mereka akan menuainya dengan baik. Karena janji-Mu, apa yang kami tabur Tuhan, kami akan menuai 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bukan itu saja yang kami mau Tuhan. Tapi satu hal yang kami mau, supaya kami bersama rekan-rekan ini memiliki hati yang murni Tuhan dalam pelayanan kami. Ampuni kami Bapak, Kau selama ini, kalau kami di jalan yang gak benar, ampuni kami Tuhan. Engkau Bapak yang baik, Tuhan yang baik. Di hari yang berbahagia ini Tuhan, karena Paskah adalah tonggak kemenangan Engkau Tuhan, di mana Engkau telah mengalahkan maut dan Engkau bangkit Tuhan dari alam maut itu. Itulah kekuatan kami sebagai murid dan anak-anak-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu ya Bapak. Bukan hamba-Mu yang berkata-kata, tapi bila isi hati-Mu sendiri ya Bapak. Biarlah isi hati-Mu sendiri ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Berkarya Roh Kudus seluas-luasnya. Kami percaya firman adalah firman yang hidup. Firman yang berkuasa. Firman yang berkemenangan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Berkati jemaat kami yang di rumah Tuhan. Supaya jemaat dengan sikap hati yang baik mendengarkan firman-Mu ini. Berkati mereka Tuhan. Mungkin mereka ada yang sakit, beri kesembuhan buat mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam kekhawatiran, ketakutan, pulihkan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, tema yang saya ambil minggu ini, hidup berkemenangan. Saya ambil dalam Roma 8 ayat 37 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema Paskah tahun 2020 ini, berkemenangan. Bapak sekalian, dengan tegas katakan firman ini. Dia Allah yang baik mengasihi saudara saya. Dia sangat mengasihi saudara saya. Bahkan firman dengan tegas katakan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah.
Jadi, firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Tetapi, seringkali saudara saya mengalami kekhawatiran, ketakutan. Apalagi di saat-saat ini, pandemi virus corona melanda bangsa kita. Jadi saat ini peperangan saudara bukan lagi dengan sang si jahat, sang iblis. Peperangan kita bukannya dengan sang iblis, bukan dengan sang jahat, bukan dengan intimidasi sang iblis. Bahkan peperangan kita bukan penyakit saudara saya. Jadi apa Bapak Pendeta peperangan kita? Karena Bapak sekalian, 2020 tahun yang lalu, Tuhan sudah menang. Bahkan di hari yang ketiga dia bangkit. Segala masalah saudara saya sudah dilepaskan semua. Bahkan maut pun sudah dikalahkan. Tetapi ada jemaat bertanya pada saya, Pak Pendeta, kok hidup saya begini-begini aja ya? Ekonomi saya terpuruk, jatuh bangun. Bahkan ada yang berkata, Pak Pendeta, sakit saya ini kok gak sembuh-sembuh ya? Bapak sekalian, saya katakan dengan tegas, semua itu sudah ditanggung semua oleh Kristus, Tuhan kita. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa Pak Pendeta hidup saya masih mengalami hal itu? Saya katakan Bapak sekalian, bukannya saudara kurang iman. Sekali saya katakan, bukannya saudara kurang iman, tetapi saudara kurang firman Tuhan. Karena firman itu dahsyat dan luar biasa. Dan juga iman timbul karena pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Kalau hari ini saudara hanya diisi telinga saudara dengan berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menakutkan, mengkhawatirkan, maka itulah iman saudara. Tetapi sekali lagi, peperangan kita bukannya melawan si jahat, tetapi peperangan kita adalah dengan perang iman. Tuhan, kami bersyukur Kau ingatkan kami kembali Tuhan di hari Paskah ini, supaya kami terus mau merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Bahkan Yohanes 1 katakan apa? Pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Tuhan. Bapak sekalian, marilah di hari Paskah ini
hidup saudara saya benar-benar menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Caranya sangat-sangat sederhana Bapak Ibu sekalian. Sangat-sangat sederhana. Yaitu kembali ke manual booknya Tuhan. Adalah firman Tuhan. Yesus pun mengalahkan sang si jahat. Dia pakai firman Tuhan. Mari jemaat yang kekasih, biarlah di hari Paskah menjadi tonggak kemenangan bagi saudara saya. Dan gereja kita, para pemimpin dalam mentor Ibu Maria Gultom, para pemimpin 1 hari 3 pasal. Perjanjian lama kami sudah selesai. Dan sekarang perjanjian baru sudah selesai. Sekarang perjanjian lama. Sampai di kitab Nehemia. Terima kasih Ibu Maria Gultom sudah mau mementor kami. Dan juga lewat Brother Solihin, mereka mengajarkan kepada youth dan juga Bang Ronald melatih untuk youth mengambil bagian yang sama untuk membaca firman Tuhan setiap hari 1 pasal. Nah sekarang sudah dalam kitab 2 Korintus ayat 5. Dan biarlah apa yang kami lakukan, bukan kami sebagai pemimpin cuma bisa berbicara di mimbar ini aja, tetapi biarlah kami sebagai pemimpin menjadi teladan bagi saudara saya, bagi jemaat yang belum melakukan. Mari Bapak Ibu sekalian, itulah jalan satu-satunya. Kalau saudara kami jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan setiap hari, dan deklarasikan firman itu. Saya percaya firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa, saudara. Dan banyak kesaksian yang kami alami, saudara. Dalam hidup saya sehari-hari. Pernah saya mengalami. Waktu saya tugas di Lampung, saudara. Pada waktu itu ekonomi saya, memang kami sebagai seorang salesman yang gaji waktu itu sangat kurang. Dan uang makan kami cuma 1.500, saudara. Harus 3 kali saya harus makan dengan uang yang 1.500 itu. Maka kami mengalami sakit lambung yang parah, saudara. Tubuh kami sangat panas. 3 hari kami terbaring di tempat mes kami. Saya nggak punya family, saudara, di Lampung, saudara. Saya menangis. Mungkin akhir hidup saya di kota Lampung. Tiba-tiba Bapak Ibu sekalian, ada suara. Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu. Saya kaget, saudara. Tuhan ingatkan saya. Bahkan Tuhan memanggil-manggil saya. Dalam kitab Filipi. Marilah kepadaku yang letih dan lesu dan beban berat. Aku akan melegakan. Dan apa yang saya lakukan, saudara?
Saya menangis. Tuhan, pegang tanganku Tuhan. Jangan tinggalkan aku Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Tubuhku letih Tuhan. Bukan letih saja Tuhan, tapi gak berdaya. Saya menangis Bapak Ibu sekalian. Saya hanya menangis. Tetapi Allah kita Allah yang luar biasa. Saya menangis. Tiba-tiba pintu mes saya diketok. Saya katakan, pintu gak dikunci, masuk aja. Saya kaget saudara. Tiba-tiba muncul teman saya. Dia bukan teman, tapi musuh saya dalam pekerjaan saudara. Memang teman satu kantor, tetapi di pekerjaan sebagai kompetitor saya. Maaf, sebagai musuh saya. Kenapa Tuhan kirim? Saya bilang, ada apa, brother? Kenapa? Sakit apa? Saya kaget saudara. Dengan hati yang lembut. Musuh saya ini dengan sikap yang baik. Cepat, ikut aku. Kemana saya bilang? Ke rumah saya. Tapi sebelumnya kita ke dokter. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian. Saya dibawa ke dokter. Dokter katakan apa saudara? Tinggal beberapa hari lagi. Usus bahkan lambung saudara akan pecah. Saya menangis saudara. Karena dia Allah yang luar biasa. Dia menolong saya. Dokter berikan saya obat. Dan saat itu saya dibawa ke rumah dia. Saya dirawat seperti anak kecil saudara. Karena saya gak ada family di Lampung. Tapi bersyukur. Singkat cerita. Kami seperti anak kecil saudara. Kami diberi makan bubur. Kacang hijau. Bahkan mereka gak takut ketularan saya. Kami tidur sekamar saudara. Dan hebatnya lagi saudara, saya bercita sama dia. Sebelum brother ketuk pintu saya, ada suara. Itu suara siapa? Karena teman saya ini belum percaya pada Kristus. Dan puji Tuhan saudara. Teman saya ini mau ikut gereja. Saya katakan, brother mau gak antar saya ke gereja? Saya mau ucap syukur. Gak bisa. Tubuh masih sakit gini, lemah. Gak apa-apa. Yaudah, saya antar. Luar biasa Tuhan kirim saudara. Pertolongan Tuhan sempurna. Dia ikut ibadah saudara. Dan saat itu hatinya disentuh Tuhan. Saya bersyukur. Bila kesaksian ini menguatkan saudara saya. Bahwa lewat firman-Nya. Firman yang hidup saudara. Marilah di hari yang Paskah yang ini. Saya mengajak seluruh jemaat GPI KDC. Ambil bagian bersama pemimpin, bersama youth. Kalau saudara gak bisa satu pasal, coba latih. Berapa ayat dulu? 5, 1. Yang penting saudara, lakukan dulu. Nanti saudara akan merasakan betapa hebatnya firman Tuhan itu.
Terima kasih Tuhan. Dalam kitab Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih dan sudah beban berat, aku akan berikan kelegaan. Itulah firman Tuhan yang hidup. Dan saya akan berdoa buat saudara saya. Saya akan akhiri dengan doa. Biarlah Bapak Ibu sekalian, walaupun di rumah, mari saya ajak berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hari Paskah ini, walaupun ibadah online, tapi kami percaya firman yang Kau bagikan buat kami Tuhan adalah firman yang hidup. Dan hari ini, di hari Paskah ini Bapak, Kau ajarkan kami kembali ke manual book, yaitu firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya iman timbul karena pendengar, dan pendengar akan firman Tuhan. Itulah menjadi kekuatan buat kami. Biarlah hidup kami bukan saja jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapak. Mari Bapak sekalian, arahkan hatimu. Saudara angkat tangan saudara setinggi-tingginya. Terimalah urapan dari Allah Bapa Surgawi dan kasihnya dari Tuhan Yesus dan tubuh Roh Kudus. Di hari Paskah tahun 2020 ini, engkau dalam lindungan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah diberi kekuatan yang baru, dan yang kekurangan Tuhan pasti cukupkan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kita, yang percaya katakan amin.